Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini agenda kita untuk kelompok 3 tentang kurikulum 2013 akan berpresentasi. Silakan kelompok yang lain memperhatikan dan mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Baik, waktu dan tempat untuk kelompok 3 saya serahkan sepenuhnya di kelompok 3. Baik Pak Widi, terima kasih atas waktunya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai kurikulum 2013 yang akan kami sampaikan pada pagi ini. Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya. Barangkali ada yang baru bangun mungkin. Baru bangun sih. Ada ini Pak ya. Jadi langsung saja untuk materi slide-nya. Jadi tadi anggotanya ya, maaf Pak. Jadi anggotanya tadi saya Giza Tika Dewanti, Anastasia Sekar Putri, terus Sinta, dan ada Mbak Alvina. Untuk slide-nya bisa tolong dibagi Mbak Anas atau Mbak Sinta atau Alvina. Soalnya punya saya agak nge-lag ini ternyata. Yap. Oke. Apakah sudah bisa terlihat teman-teman? Sudah. Untuk yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru sebagai bentuk pengembangan dan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, jadi karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan salah satu reformasi kurikulum Indonesia yang sudah mengalami pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Perubahan yang dimaksud baik dari pemahaman masyarakat Indonesia tentang kurikulum hingga aplikasinya dalam dunia pendidikan merupakan upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu sendiri dipengaruhi oleh mutu proses pembelajaran mengajar. Mutu proses pembelajaran mengajar ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu peserta didik, kurikulum, pendidik, dan tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan manajemen serta lingkungan. Sebagai salah satu komponen pendidikan, kurikulum sangat strategis digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dimaksudkan bahwa dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai nafas atau inti dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik dengan mengedepankan pendekatan humanis. Seperti itu. Terus di dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik yang sangat menonjol, seperti konten kurikulum yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan, dan kelas diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD di mata pelajaran. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah konsep kurikulum tahun 2013. Tahun 2013, sebelum mengenal lebih rinci tentang kurikulum ini, penting juga buat kita untuk memaparkan hal-hal yang terlingkup.
di dalam kurikulum 2013 khususnya tentang pendekatan humanis sebagai salah satu esensi yang sangat menonjol di dalam kurikulum 2013. Mulai tahun ajaran 2013-2014 atau tepatnya Juli tahun 2013 yang lalu, pemerintah mengimplementasikan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Perekat Kesatuan Bangsa (KPKB) atau Kurikulum 2013. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur sejumlah kebijakan demi kebaikan dan keteraturan warga negaranya. Pemerintah sudah mengatur kebijakan-kebijakan yang salah satunya adalah tentang pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam pendidikan dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan juga. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memegang kedudukan kunci, sebab keterkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang ada pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan atau lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, oleh pemateri yang selanjutnya. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk S, SMA atau MA, SMK, atau MAK. Selanjutnya, model pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang pertama, model pembelajaran discovery atau inquiry. Nah, model pembelajaran discovery ini ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bahan atau masalah yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang akan dilakukan setiap peserta didik. Yang kelima, mengecek pemahaman peserta didik terhadap masalah yang akan diselidiki dan ditemukan. Yang keenam, mempersiapkan setting kelas. Yang ketujuh, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Kedelapan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penyelidikan dan penemuan. Yang kesembilan, menganalisis sendiri atas data penemuan. Kesepuluh, merancang terjadinya dialog interaktif antar peserta didik. Yang ke-11, memberi penguatan kepada peserta didik untuk giat dan melakukan penemuan. Yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil penemuannya. Yang selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah. Seperti tadi, model pembelajaran berbasis masalah ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, permasalahan merupakan langkah awal dari belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang nyata yang membutuhkan perspektif ganda. Yang ketiga, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki dan membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar baru. Yang keempat, belajar pengarahan diri menjadi utama. Yang kelima, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. 6. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Yang ketujuh, pengembangan teori dan pemecahan masalah sama pentingnya dalam penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kedelapan, keterlibatan proses belajar mengajar meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan yang kesembilan, proses belajar mengajar melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Kalau yang tadi itu berbasis masalah, kalau ini berbasis proyek. Berbasis proyek itu seperti apa sih? Berbasis proyek itu berarti peserta didik itu diajak untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik itu sendiri dengan cara membuat karya dengan materi ajar dan kompetensi. Biasanya kan kalau dulu siswa itu tidak hanya diajarkan pengetahuan saja, tapi siswa itu juga diajak untuk ayo membuat misalnya kerajinan, seperti misalnya pompa air sederhana, pupuk organik, barang kerajinan dari limbah plastik atau limbah kertas atau karton. Nah, ini proyek ini bisa dibuat secara sederhana atau prototipenya saja, tidak harus jadi. Yang penting siswa itu tahu ternyata tuh seperti ini loh berbasis proyek itu.
mencakup kegiatan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, investigasi, dan keterampilan membuat karya. Peserta didik berkelompok dan setiap kelompok bisa membuat proyek berlainan. Guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu merencanakan, menganalisis proyek, namun tidak sampai memberikan arahan dalam menyelesaikan proyek. Jadi, peserta didik itu sendiri yang akan mengarahkan proyek itu, dan sebagai guru, kita hanya memfasilitasi, misalnya kita cuma memberikan masukan atau seperti itu. Selanjutnya, silakan. 4. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini merupakan konsep belajar dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Contohnya itu pada materi misalnya pencemaran lingkungan nih. Pasti kan diajarkan tuh faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti kita mencegah untuk pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara, kita bisa melakukannya di masyarakat. Tidak hanya cuma materi, tapi juga diterapkan di masyarakat. Nah, untuk karakteristik dari model pembelajaran kontekstual itu yaitu yang pertama ada kerjasama antar peserta didik dan guru. Yang kedua, saling membantu antar peserta didik dan guru. Yang ketiga, belajar bergairah atau enjoyful learning. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi secara kontekstual. Yang kelima, menggunakan multimedia dan sumber belajar. Yang keenam, cara belajar siswa yang aktif. Yang ketujuh, sharing bersama teman. Yang kedelapan, siswa kritis dan guru kreatif. Yang ke-9, dinding kelas dan lorong kelas penuh dengan karya siswa. Dan yang ke-10, ada laporan siswa bukan hanya buku rapot, tetapi juga hasil karya, laporan, hasil praktikum, karangan siswa, dan sebagainya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam model pembelajaran kontekstual, yaitu A. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental peserta didik. Yang B. Menentukan kelompok belajar yang saling bergantung. C. Mempertimbangkan keberagaman peserta didik. D. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri dengan 3 karakteristik umum, yaitu kesadaran berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan. E. Memperhatikan multi-inteligensi. F. Menggunakan teknik bertanya dalam rangka meningkatkan peserta didik dalam pemecahan masalah dan keterampilan baru. F. Menggunakan G. Mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar bermakna jika diberi kesempatan untuk belajar, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. H. Memfasilitasi kegiatan penemuan atau inquiry supaya peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri. I. Mengembangkan rasa ingin tahu di kalangan peserta didik melalui pengajuan pertanyaan. C. Menciptakan masyarakat belajar atau learning community dengan membangun kerjasama di antara peserta didik. K. Memodelkan sesuatu agar peserta didik dapat beridentifikasi dan berimitasi dalam rangka memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. I. Mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan tentang apa yang sudah dipelajari, dan M. Menerapkan penilaian autentik. Lima, pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pengajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam berkelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4-6 orang yang bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk saling berinteraksi, sehingga dengan model ini siswa memiliki 2 tanggung jawab,
yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, pengelompokan siswa. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, memberikan penghargaan. Landasan kurikulum 2013. Terdapat 4 landasan, yaitu ada landasan yuridis, filosofis, empiris, dan teoritik. A. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengenai standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar isi. Selanjutnya ada landasan filosofis. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pengembangan kurikulum harus berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Yang C ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografisnya, suku bangsa, potensi ekonomi, dan keberagamannya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar merupakan pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum. Dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Nah, standar kualitas nasional ini dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Selanjutnya, monggo Mbak Elvina. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kurikulum 2013. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan juga soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Selanjutnya, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyampaikan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran peserta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
Yang kelima, meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan maksud saya untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan juga potensi daerah. Selanjutnya, selain ada tujuan, kurikulum 2013 juga memiliki prinsip pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum ada di semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan juga peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Selanjutnya yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, dan serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Kemudian, standar proses dijabarkan dari standar isi. Lalu, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan juga standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Selanjutnya, yang kesembilan, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstual dalam suatu mata pelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum suatu pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional. Implikasi kurikulum 2013, yang pertama ada pengorganisasian kurikulum, yang kedua perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi, beberapa poin revisi kurikulum 2013 yaitu, yang pertama ada nama kurikulum 2013 menjadi kurikulum 2013 revisi. Dan yang kedua, adanya penyederhanaan aspek penilaian siswa, dan tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. Selanjutnya, penerapan teori jenjang 5M, menggunakan pembelajaran aktif, struktur dan durasi belajar di sekolah tidak diubah, meningkatkan hubungan KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar. Selanjutnya, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 hanya pada mapel agama dan PPKN dan juga RPP. Skala penilaian angka menjadi bentuk deskripsi, dan remedial diberikan setelah siswa diberi pembelajaran ulang, nilai remedi sebagai nilai hasil. Konsep dan strategi penilaian kurikulum 2013 revisi. Menurut Permendikbud nomor 23 tentang standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip antara lain shahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan, dan akuntabel. Nah, 3 ranah yang dinilai, yang pertama adanya pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dan perilaku. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian kurikulum 2013 revisi. Dalam Permendikbud nomor 23 dikelompokkan menjadi 3, yaitu oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Oleh pendidik yang yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok. Kemudian oleh satuan pendidikan, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir berupa ujian akhir atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan konstruksi, bahasa, dan bukti validasi. Dan yang terakhir, oleh pemerintah, instrumen ini digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN atau ujian nasional yang memenuhi persyaratan dan menghasilkan skor antar sekolah, antar daerah, dan juga antar tahun.
Saya kembalikan ke Mbak Giza. Baik, jadi itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai kurikulum 2013. Untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kali ini kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan bagi yang ingin menanyakan yang kurang jelas atau pengen tanya aja juga boleh, dipersilahkan. Yuk teman-teman yang mau Aku tanya mau boleh. tanya. Sekarang boleh, Mbak. Boleh. Baik, sebelumnya saya Arya Maulidia. Di sini saya izin bertanya untuk kelompok 3. Tadi kan juga sudah dijelaskan gitu kan, Kak. Spesifikasi kurikulum 2013 tuh gini, yang revisi tuh gini gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gini, sebenarnya apa sih yang mendasari perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum 2013 revisi? Ya kita tahu kan, memang kalau suatu kurikulum kan memang harus diupdate gitu loh. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau kita rasakan juga pas waktu dulu kita mengalami kan adanya perubahan itu kan juga temponya, mestinya waktunya juga mungkin singkat gitu kan. Nah itu sebenarnya itu apa faktor gitu loh, faktor yang mendasari perubahan itu dan apa pembedanya dari kedua kurikulum tersebut. Terima kasih. Baik Mbak Alia, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada 2 penanya lagi. Aku Yuk, yang tanya. mau tanya. Ya, Mas Aris. Itu dari penjelasan tadi kan ada banyak model-model pembelajaran toh yang dari kurikulum 2013. Nah, pertanyaan saya itu manakah model pembelajaran yang paling efektif untuk pembelajaran di IPA ya, khususnya IPA. Terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Saya Mbak, Selanjutnya, lagi. Mbak. Ya, dipersilahkan. Saya Siti Madiah, NIM 102 ingin bertanya. Sudah dijelaskan dalam Mbak materi yang tersebut dalam implementasi penggunaan kurikulum 2013, apakah terdapat hambatan ketika dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tersebut, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dia. Jadi udah masuk 3 pertanyaan ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 mohon izin untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Maka waktu dan tempat kami alihkan kepada Bapak Widi terlebih dahulu, sembari menunggu kami mendiskusikan jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Pak Widi dipersilahkan apabila ingin menambahkan. Terima kasih untuk kelompok 3 Pak Istimewa ini. Presentasinya cukup bagus. Tadi di awal masih terlalu banyak tulisan, tapi mulai dari kurikulum tadi 2013 revisi, presentasinya cukup bagus. Terus pertanyaan-pertanyaan tadi juga sangat bagus, malah pertanyaan saya udah di cover Mbak Alia tadi. Saya juga mau tanya itu sebenarnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Silakan untuk kelompok 3, silakan berdiskusi, tidak apa-apa. Baik, untuk penilaiannya, untuk cara berpresentasi juga sudah bagus. Bentuk PPT-nya sudah bagus, makalahnya juga sudah lengkap. Hanya saja, malah saya jadi tadi pertanyaannya Mbak Lia tadi jadi mengkerucut. Terus kenapa sih alasan yang mendasari tadi kurikulum 2013 itu direvisi itu kenapa sebenarnya? Itu bagus juga. Oke. Untuk kelompok 3 mau diskusinya berapa menit? Oke. Tuh, Mbak Fathi Mursidina, Resen, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana ya? Sambil menunggu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mbak Fathi Mursidina, Resen, kenapa? Enggak, Pak, maaf Pak, kepencet.
Penonton kecewa. Tak kira ingin membantu untuk bertanya atau membantu untuk ikut membantai. Oke. Oh, tadi untuk kelompok ini di grup sudah di-share kah bahannya? Sudah Pak semalam. Oh, semalam ya? Oh iya, oh. Oke, oke, sip, sip, sip. Wah, berarti kesiapan untuk kelompok ini istimewa. Oke, silahkan. Sudah berani menjawab belum? Sebentar Pak, 5 menit lagi kalau boleh. Boleh. Terima kasih Pak. Kurikulum 2013 ya. Oke, sip, 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 sip. Ini rata-rata kemarin mengalamikah kurikulum 2013? Mengalami Mengalami ya. ya, di SMP, Pak. Saya percobaan Malah. ngajinya, Pak. Oh, Mbak Siti Mardia sudah sejak SMP berarti ya? Baru kelas 8 doang, Pak. Terus kelas 9 pakai revisi, Pak. Oh, istimewa berarti ya. Berarti dulu sekolah di mana, Mbak Siti Mardia? Di SMP 1 Kaliwungu, Pak. Oh, ya member. Oke, 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 oke. Kaliwungu kan ya? Kendal berarti ya? Bukan, Pak. Oh, isi kabupaten. Kabupaten, Pak. Oke, oke, oke. Oh, kadang aku bingung Kaliwungu Kendal apa kabupaten? Foto-foto Kaliwungu nih. Oke, oke, oke. Sip, sip. Malah justru Kaliwungu kabupaten malah sudah ya. Bagus berarti di sana. Saya pernah dulu ke sana itu waktu itu apa tuh dampingi lomba sih, lomba pramuka waktu dulu. Waktu masih jadi guru sih. Oke, gimana kelompok 3? Sudah siapkah? Mbak Alia sudah mulai panas itu. Moka. Gitu Ben Mas Heri kok anteng-anteng we. Anteng, Pak, niki, Pak. Lagi fokus. Wah, iki tumben biasanya on cam kira on cam itu Jojo lagi gawe es buah iki. Boten, Pak, sadamel kue, Pak. Alah, tapi kok bisa kucek-kucek mripat tangi turu iki mesti. Nggih, lah kan tadi malam lembur buat kue, Pak. Oke, oke, oke. Ya kita sambil menunggu kelompok 3 kalau sudah siap silahkan Mbak Gisa langsung diambil alih saja enggak apa-apa. Ini Pak Widi tak sambil input nilai. Baik Pak, ini kayaknya sedang agak kesulitan mencari jawaban. Semangat Giza. Sulitnya di mana sebenarnya di presentasimu jawabannya ada semua, cuman yang tadi pertanyaannya Mbak Alia memang butuh analisis benar-benar dari ada di PPT-mu sebenarnya, cuman tinggal bagaimana kamu itu menyampaikannya itu bagaimana. Nah itu Pak, maksudnya kesulitannya itu di situ, menyampaikannya itu. Tidak menyampaikannya itu Pak. Oke, oke. Tiba terus Oke.
Bagaimana? Kelompok 3 udah siap? Sudah, Pak. Oke, langsung. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Mbak Alia. Tadi kan Mbak Alia tanya ya, kenapa kurikulum 2013 itu cepat dalam waktu singkat itu langsung diganti lagi. Padahal seperti yang kita ketahui kan kurikulum 2013 itu sebenarnya apa ya, belum berjalan belum lama, dan kalau mau dilihat kayak perubahan-perubahannya, misalnya kalau seperti ini tuh jadinya seperti apa, itu kan kurang ya waktunya menurut saya. Nah, saya akan jabarkan poin-poin yang direvisi dari kurikulum 2013 ini. Nah, yang pertama, sebenarnya kan tadi sudah ya, tapi saya jabarkan kembali ya, Mbak Alia. Yang pertama tadi dari segi nama. Namanya tidak diubah, hanya ditambah revisi saja. Nah, untuk aspek penilaian siswa oleh ini pada kurikulum 2013 versi yang lalu itu seluruh guru wajib menilai aspek sosial dan spiritual keagamaan siswa. Nah, sistem ini yang harus diperlukan oleh banyak guru ya, seperti tadi. Kayak kalau yang revisi sekarang itu kan penilaian spiritual dan sosial itu kan dinilai oleh guru mata pelajaran agama dan juga PKN. Nah, kalau pada revisi, jadi salah. Guru yang wajib menilai itu yang agama dan PKN saja. Kalau sebelumnya itu kan semua guru itu wajib memiliki nilai spiritual dan juga sosial. Nah, ini yang dikeluhkan oleh banyak guru. Jadi kan kok ada nilai ini juga, padahal kan sebenarnya pelajaran mereka saja sudah kewalahan, tetapi harus disuruh menilai dari aspek sosial dan juga spiritualnya. Nah, kemudian proses berpikir siswa itu tidak dibatasi. Jadi pada kurikulum 2013 revisi ini tidak dibatasi, yaitu anak SD sampai memahami, SMP menganalisis, dan SMA itu mencipta. Nah, pada kurikulum hasil revisi ini, anak SD boleh berpikir sampai tahap penciptaan, tentunya dengan kadar penciptaan yang sesuai dengan usia. Jadi, mungkin tarafnya misalnya kalau hanya sampai yang mereka bisa saja. Kalau SMP, kalau SMA dan SMP itu kan tentunya lebih bagus ya menciptanya. Misalnya kalau menggambar kalau SD kan menggambar ya mungkin gunung, terus matahari ya yang basic. SMP ya masa mau disamakan dengan SD juga menggambarnya gunung, seperti itu kan nggak apa ya, nggak anu juga kan. Kalau SMA juga seperti itu. Yang selanjutnya ada teori 5M, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan juga mencipta. Nah, pada revisi ini tidak sebatas menjadi teori saja, tetapi guru dituntut untuk benar-benar menerapkan dalam pembelajaran. Jadi, kalau di kurikulum 2013 itu hanya memakai teori 5M ini saja, tetapi di kurikulum 2013 revisi ini, guru itu bebas memakai metode apa saja, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta, tidak harus berurutan. Dan kemudian, kalau struktur mata pelajaran dalam belajar di sekolah itu tidak berubah, jadi masih sama. Kemudian, kurikulum 2013 revisi ini menggunakan metode pembelajaran aktif. Jadi, metode pembelajaran aktif ini diharapkan guru hanya menjadi fasilitator. Nah, murid ini diajak untuk aktif, untuk berdiskusi. Tidak hanya guru yang hanya memaparkan materi saja, yang lain mendengarkan, ada yang bicara sendiri, ada yang melamun. Tidak seperti itu. Jadi, di sini siswa harus dituntut aktif. Jadi, tidak hanya guru saja yang berbicara, tetapi murid itu juga diajak untuk berbicara, untuk berdiskusi, seperti itu. Dan nah,
Akibatnya, kalau waktu itu saya SMP itu, saya mengalami kelas 8, itu di kelas 7 itu ada pelajaran TIK. Nah, kalau di kelas 8 ini tidak ada. Nah, ini yang menjadi polemik sebenarnya. Pada kurikulum 2013 itu, terutama guru TIK ya, karena pada kurikulum 2013 itu pembelajaran TIK itu ditiadakan, tetapi TIK menjadi media semua mata pelajaran. Nah, ini yang dikeluhkan oleh pada waktu itu, karena kan kalau dulu itu kan waktu saya ya, guru-guru itu yang itu tuh sedikit. Nah, kebanyakan itu guru-guru yang sudah tua, yang notabene mereka itu tidak paham dengan teknologi, misalnya membuat mengaplikasikan aplikasi misalnya. Nah, itu kan mungkin hanya kayak anak-anak muda seperti sekarang ini kan banyak yang sudah bisa. Nah, itu guru-guru yang sudah tua itu pada belum bisa. Jadi yang dikeluh-keluhkan itu, wah kok sekarang pakainya teknologi. Padahal guru-guru itu belum melek teknologi sebenarnya. Apalagi guru-guru yang sudah tua. Nah, pada awalnya memang tidak hanya revisi saja ya yang menjadi polemik, tetapi pada kurikulum 2013 itu juga awalnya pas munculnya itu juga banyak polemik. Nah, kontroversi dari perubahan kurikulum terus bermunculan. Nah, banyak pihak yang menanyakan ya seperti Mbak Alia, itu kenapa sih kok diganti sih, kenapa? Padahal kan KTSP sebenarnya sudah bagus ya, tetapi kan tetap kembali lagi kalau setiap menteri berganti menteri itu pasti berganti kebijakan seperti itu. Nah, hal ini di perubahan kurikulum ini sebenarnya alasannya karena untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Nah, alasan lain diberlakukannya perubahan kurikulum 2013 ini menjadi 2013 revisi ini karena kurikulum 2013 itu dianggap memberatkan peserta didik karena terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sehingga malah membuatnya terbebani. Dan itu tadi juga yang menjadi masalah itu teknologi sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Bagaimana Mbak Alia? Nah itu Mbak yang jadi permasalahan tuh gini. Kan tadi 2013 aja udah kayak bingung, semua belum diterapkan gitu loh. Maksudnya tiba-tiba aja gitu kan, kayak apalagi saya yang notabene SMP dulu nggak pakai kurikulum 2013. Jadi kelas 8 kan kita mulai gitu kan. Terus kelas 8 itu saya nggak pakai sampai lulus, masih pakai KTSP. Terus tiba-tiba kelas 10 saya langsung menggunakan kurikulum 2013, kayak kultur shock gitu nggak sih, kayak oh ternyata tuh ini loh penggunaan pembelajaran kurikulum 2013 gitu kan. Nah, kenapa? Nah, itu tadi kayak membingungkan guru-guru senior kan. Yang khususnya yang udah sepuh-sepuh gitu kan. Nah, tapi bukannya apakah dengan pergantian itu, dengan apa yang dikatakan Mbak Anes tadi kan berarti dari perubahan kurikulum ke 2013 ke revisi itu kan bedanya dari aspek kayak penilaian, terus kompetensi gitu kan. Terus lebih simpel kalau disingkatnya gitu kan. Nah, itu tapi malah sesuai lapangannya itu guru saya tambah bingung. Maksudnya gini, kelas kurikulum 2013 aja kayak masih apa ya, istilahnya kayak acak-acakan gitu loh, belum bener-bener apa sih namanya, kayak belum sesuai gitu. Terus tiba-tiba diganti lagi, padahal waktu itu juga bahan ajar, modul dan lain-lain itu udah siap gitu loh kan, kayak seneng gitu kan, ternyata apa nih yang ditunggu-tunggu model apa kayak bahan ajar dan lain-lain udah datang gitu, ternyata tiba-tiba direvisi lagi. Otomatis kan itu ya membuang-buang anggaran gitu kan. Nah, itu sebenarnya harusnya gimana gitu loh, kayak dengan menyikapi itu guru-gurunya tuh harus gimana, soalnya dia sama-sama bingung gitu loh antara guru sama si siswanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia ya. Kalau itu faktornya mungkin ya, guru-guru mengeluhkan sekali kayak padahal kayak gini aja belum mudeng tapi kok masih
ada revisi lagi. Nah, itu kan tambah bingung kan. Nah, kalau menurut saya itu pemerintah itu kan penerapan kurikulum 2013 ini kan terkesan terburu-buru. Iya atau tidak? Bener toh Mbak, bener itu. Nah, itu. Jadi menurut saya kayak kritik dari pemerintah untuk pemerintah ya, kayak dalam menerapkan itu kan juga harus ada kayak apa ya, uji coba dulu lah. Jangan semuanya ini langsung diterapkan kurikulum 2013, kan harusnya mensosialisasi seperti bagaimana sih kurikulum 2013 itu kepada guru-gurunya. Nah, guru-gurunya itu kan nantinya kan akan menyampaikan kepada siswa. Kalau gurunya saja tidak paham, lah bagaimana siswanya kan? Nah, harusnya pada waktu awal itu kurikulum 2013 itu harus disosialisasikan dengan baik dulu, dengan matang dulu. Nah, setelah itu baru dicari kelemahan kelebihannya seperti apa, kita dapat mencari solusinya juga. Nah, setelah dicari solusinya, selanjutnya itu mulai diterapkan, tapi mungkin hanya beberapa sekolah saja ya, nggak semuanya. Jadi hal itu bisa dilihat, oh ternyata seperti ini loh kekurangannya, berarti harusnya seperti ini, tidak langsung, oh ada kurikulum 2013, langsung diterapkan. Nah ternyata pada waktu kurikulum 2013 itu muncul, banyak sekali pro kontra, seperti itu. Bagaimana Mbak Alia? Oh gitu ya, terus Bu. gimana Her? Mungkin kalau menurut saya yang dikatakan tadi sama Mbak Anastasia bahwa dibilang terburu-buru sebenarnya juga tidak juga ya, karena kurikulum, malah menurut saya kurikulum 13 menurut saya itu dalam menyikapi perkembangan global, kurikulum 2013 itu malah termasuk paling lambat dibanding kurikulum yang ada di berbagai dunia. Karena menurut saya kurikulum 2013 ini tepat pada saat itu langsung diimplementasikan ke beberapa sekolah, itu karena untuk menyikapi perkembangan global yang semakin pesat dan perkembangan teknologi juga yang terus berkembang. Nah, mungkin di implementasinya memang pada saat saya pertama kali sebagai percobaan, itu kan yang dipilih hanya sekolah favorit atau sekolah yang terkenal atau yang mempunyai indeks prestasi bagus. Nah, tentunya di situ evaluasinya pasti ada banyak kelebihannya dibanding kekurangannya, karena setiap sekolah bagus pasti punya kompetensi atau guru-guru yang bagus. Nah, tetapi ketika sudah diimplementasikan ke semua pihak sekolahan, baik itu yang baik di pelosok ataupun di kota, nah itu berbeda kenyataannya, sehingga revisi ini perlu digemakan. Dan untuk yang tadi Mbak Sinta bilang bahwa adanya koar-koar dulu pemberitahuan bahwa ada kurikulum itu sudah ada, tapi cuma di beberapa sekolah yang mengetahuinya, atau di sekolah-sekolah favorit yang menerima ini loh kurikulum 13 itu seperti ini gitu loh. Jadi tidak semua sekolah. Karena menurut saya itu demikian gitu. Sebentar Her, tapi gini, tadi Heri bilangnya menurut saya ya ini kurikulum 2013 tuh menurut Heri kan kayak belum matang gitu loh menurut Heri ya. Tapi nyatanya di fakta lapangan kok guru tuh masih bingung gitu loh. Terus seumpamanya gini Her, kalau
emang benar kurikulum 2013 itu udah sesuai, tapi kenapa harus direvisi gitu loh? Kenapa? Ya memang kan kurikulum 2013 banyak sekali kekurangannya gitu kan. Nah, itu nanti yang terjadi yaitu kurikulum 2013 revisi. Tapi kenapa enggak pas kurikulum 2013 itu dikembangkan dulu, dimatangkan dulu? Kenapa harus ganti? Maksud direvisi gitu loh? Itu kan ya kita penggantian kurikulum apa enggak membutuhkan anggaran yang banyak? Mesti kan enggak sedikit tuh anggaran itu buat buku paket dan aja dan lain-lain gitu toh. Nah, itu kenapa enggak dimatangkan dulu kurikulum 2013-nya? Ya usah direvisi lah. Kalau direvisi otomatis ya nanti kita harus buang waktu guru terus kemudian sosialisasi lagi otomatis itu ya anggaran lagi gitu Pak, malah apa enggak membuang-buang waktu gitu loh. Itu gimana ya? Ya, untuk yang Mbak Alia sampaikan saya juga setuju. Tapi ketika kita menghadapi perkembangan pendidikan yang semakin berkembang, tentunya kurikulum di Indonesia perubahan-perubahan itu kan untuk menentukan arah kemana pendidikan kita. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum yang menurut saya itu kurikulum 2013 ini harus diimplementasikan segera, walaupun terkesan secara dadakan. Karena menurut saya dengan tujuan itu, bahwa dengan adanya kurikulum 2013 ini itu untuk yang tadi saya katakan bahwa untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang perkembangan dunia pendidikannya itu yang sudah luar biasa dan pesat gitu. Nah, untuk kenapa ini anggarannya banyak terus ada revisi-revisi lagi lah, tentunya dari dulu pun juga demikian. Dari mulai dari kurikulum yang dulu-dulu kan juga sama. Cuma kan bedanya kita yang kurikulum 2013 ini lebih anggarannya itu karena bisa dibilang lebih dibanding yang anggaran pada zaman dahulu gitu kan. Nah, Oke, menurut Pak saya Wiji masuk. Pak Wiji masuk. Oke, tenang. Sebentar. Masih puasa. Tahan emosi, tahan energinya saya dulu. buatan emosi loh, Pak. Maksudku, menurut saya kayak gitu, Pak. Ntar habis diskusi ini malah jadi mobar, mau bareng. Oke, gini. Jadi jawaban Mbak Anastasia tadi sudah betul, alasan Mbak Alia sudah betul, jawaban Mas Heri sudah betul. Pak Widi coba menengahi aja. Jadi pada prinsipnya kenapa kok kurikulum 2013 itu bisa dikatakan tidak satu dua orang saja mengatakan bahwasanya memang kurikulum yang dipaksakan. Ya memang betul karena memang kebiasaan kebudayaan pengembangan kurikulum di negara kita itu malah justru kurikulum itu diimplementasikan dulu baru ada pelatihan. Nah, harusnya di mana-mana namanya pengembangan kan kalian pernah mengenal penelitian dan pengembangan R&D itu ya. Jadi benar-benar dirancang sebagaimana mungkin dulu, terus di uji coba skala kecil dulu, ada masukan apa tidak, terus baru diuji coba skala besar, ada masukan tidak lah. Ketika sudah tidak ada masukan, baru terjadilah itu namanya kurikulum baru di situ atau produk baru di situ. Nah, harusnya ketika dalam perencanaan itu harus dimatangkan dulu sebenarnya. Dari pelatihannya guru-gurunya dulu, pemilihan guru-gurunya itu siapa. Karena rata-rata ketika ada pelatihan, itu malah justru guru-guru yang sudah sepuh, yang mau sebentar lagi mau pensiun atau bagaimana. Nah, itu kan lah pelatihan arep pensiun kan yuk podo ae. Jadi seharusnya kan lihat guru-guru yang masih produktif, dia yang masih usia muda dan masih semangat di situ dan IT-nya juga tinggi dan dia mampu untuk menjadi tutor sebaya di sekolahannya. Jadi kan paling tidak setelah dia melakukan pelatihan, dia bisa menularkan ke teman-temannya sesama guru di sekolahan tersebut. Jadi istilahnya untuk uji coba skala kecil dari
pihak pengembang kurikulum pun itu sebenarnya harusnya terbantu dengan model seperti itu, tapi dalam kenyataan di lapangan udah kurikulumnya itu sudah diimplementasikan dulu baru melakukan pelatihan. Nah, dalam pelatihannya itu pun yang dipilih malah justru guru-guru yang sudah sepuh-sepuh, yang harus beberapa aspek yang perlu diperhatikan, misal dari aspek IT, dari aspek yang lain-lain. Nah, itu kan tidak waktu yang sangat singkat dan perlu proses untuk pembelajarannya. Nah, itu memang istilahnya kalau saya bisa mengatakan salah langkah. Jadi contoh seperti ini, kurikulum 2013, baru pelatihan belum selesai pelatihan kurikulum udah diganti. Nah, kurikulum revisi pun juga sama, baru melakukan pelatihan sekarang belalah ada pandemi, jadi tidak jalan lagi. Nah, sekarang sudah mengikuti dengan Merdeka Belajar lah. Terus kurikulum 2013 mau dikemanakan? Itu kan sudah bingung sendiri. Merdeka Belajar sebenarnya konsepnya bagus, cuman rencana awalnya itu sebenarnya kita belum siap untuk menghadapi seperti itu. Bagus, kita bisa, jadi kalian bisa kuliah di kampus lain dengan mata kuliah yang sama, itu bisa. Tapi Tapi kita kemenak, Pak. kira-kira apa? Kita kemenak, Pak. Kayaknya nggak Yo bisa, sama Pak. aja. Bisa, sebenarnya sudah dicanangkan, misal seperti kemarin UNES dengan IAIN Ponorogo atau mana ya lupa, sudah mulai mengimplementasikan. Jadi beberapa mahasiswanya kita tukar mahasiswa, tukar pelajar, pertukaran mahasiswa di situ. Sebenarnya kemarin kampus kita akan melaksanakan itu, tapi kelihatannya kampus kita masih fokus di perubahan status menjadi UIN dulu, baru melaksanakan untuk Merdeka Belajar. Tapi sebenarnya itu sangat bagus. Mungkin nanti Mbak Sinta sama nanti belajar di Jerman itu bisa. Mbak Anastasia belajar di Korea Selatan juga bisa. Mbak Alia Maulida belajar di Australia juga bisa. Dengan tanda kutip di situ standar untuk materi dan kelulusannya sama. Jadi supaya ada gimana ya istilahnya ya, match antara kurikulum yang kita pakai dengan kurikulum yang mereka pakai. Jadi itulah yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi kita bisa kemana-mana. Cuman kembali lagi implementasi kurikulum 2013-nya itu terus habis itu seperti hilang ditelan bumi gitu aja. Jadi malah sibuk dengan prosesnya seperti ini. Ya memang kita harus mengikuti perkembangan, tapi kan kita kembali lagi kurikulum, pengembangan kurikulum itu yang tahu adalah yang berada di lapangan atau yang istilah negara tersebut. Jadi kita boleh mengikuti perkembangan zaman pendidikan di dunia, tapi memang tidak bisa lepas bagaimana penerapan kurikulum selama ini di Indonesia sendiri mungkin atau di SMP mana sendiri itu seperti apa. Gitu. Jadi memang perlu saya ya benar tadi Mbak Alia mengatakan emang ini kurikulum yang sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan seperti itu. Karena ya memang kesiapsiagaannya kita masih belum siap. Tadi Mbak Anastasia juga menjawab demikian. Jadi memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Kemarin saya punya pengalaman ibu saya sendiri waktu guru SD. Jadi kurang 2 tahun pensiun ikut diwajibkan ikut kurikulum 2013 lah. Yo kangelan juga. Jadi memang kondisinya serba tidak memungkinkan. Harusnya memang yang ditunjuk itu malah justru guru-guru yang produktif, yang masa jangkanya itu masih panjang. Mereka bisa saling mengajarkan sesama guru. Jadi implementasinya itu jauh lebih maksimal. Harusnya seperti itu ya, kembali lagi. Dan saya masih ingat karena salah satu pengembang kurikulum 2013 itu kan dulu dosen di UNES itu juga mengatakan beliau sebel karena apa yang dipesankan dalam kurikulum 2013 di tingkat pusat itu setelah dikasihkan pelatihan ke tingkat daerah itu bahasa yang harusnya pesannya A
daerah menjadi B. Nah, nanti B diterapkan ke lebih kecil lagi menjadi C. Jadi tidak match kadang seperti itu. Sehingga kan kadang harusnya kalau memang match, biasanya nanti kalian akan tahu ketika di lapangan atau mungkin yang sudah menjadi bantu-bantu menjadi guru juga sudah bisa merasakan yang sering menjadi kendala loh, yang dipesankan dari kurikulum 2013 itu sebenarnya formatnya itu seperti ini, tapi ternyata kalau di lapangan sudah beda lagi. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang bikin membuat pusing antara Kementerian Pusat dengan yang ada di lapangan itu kadang tidak match. Nah, seperti itu yang membuat kita itu kacau lah. Ya nggak gimana nggak kacau ya karena modelnya seperti itu tadi. Jadi tidak siap dan salah sasaran dalam pelatihan kurikulumnya itu bagaimana. Seperti itu. Oke, silakan. Pertanyaan yang lain. Mbak Giza? Aja turukis. Iya, kita mau Mbak Giza saya rada ngantuk ribri. Mbak Giza, woi, pertanyaan selanjutnya Mbak Giza. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Mas Aris mengenai model pembelajaran yang akan dijawab oleh Mbak Sinta. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Mas Aris. Model pembelajaran yang paling efektif untuk mapel IPA. Menurut saya, setiap materi IPA itu kan, apalagi materi IPA itu kan berhubungan dengan alam. Jadi kita harus ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya maksud ini kan ada 4 tuh yang sudah dijelaskan. Menurut saya itu dipadukan, Mas, diselang-seling gitu. Karena kan tiap materi itu berbeda pendekatan. Kayak model pembelajaran yang discovery. Ini melatih siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri, ada sikap dan keterampilan yang ikut dikembangkan. Lalu ada berbasis masalah. Peserta didik dapat dilatih untuk menyelesaikan masalah yang ada, baik pada pelajaran maupun bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, terutama yang terjadi pada alam. Lalu ada model pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, siswa ini dilatih untuk membuat sesuatu karya ataupun proyek. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi juga membuat hasil dari materi tersebut. Dan yang terakhir itu juga tak kalah pentingnya, yaitu model pembelajaran dari kontekstual. Nah, peserta didik mengaitkan materi dengan dunia nyata. Jadi materinya ini tidak hanya dipelajari, tetapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena kita kan IPA itu berhubungan dengan alam, dan materinya tuh bisa untuk menjaga kelestarian alam juga, kayak konservasi KSDA itu bisa diterapkan untuk mengkonservasi keadaan alam kita gitu, Mas Aris. Gimana, Mas Aris? Mas Iya, Aris Mbak, Bobo. bisa dipahami. Oh, Pak. tak kira Bobo. Oke, saya bantu menjawab untuk pertanyaan Mas Aris. Sebenarnya model mana yang lebih pas ya dalam atau paling baik bisa dikatakan gitu dalam kurikulum 2013. Sebenarnya model pembelajaran itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tergantung memang situasi kelasnya itu seperti apa. Bisa dibuat discovery learning itu bagus, bisa dibuat problem based learning itu juga bagus, atau project based learning itu juga bagus. Itu jadi masing-masing penggunaan model itu tergantung kondisi kelas dan apa yang sedang kita bahas. Dan jangan memaksakan juga ketika konsep itu untuk melakukan PJPL juga, karena memang project based learning itu kan mengimplementasikan suatu project
itu sesuai dengan konsep yang sedang kita bahas. Misal, pernah tuh kalian melihat apa namanya membuat eskavator yang menggunakan jarum suntik itu tuh apa pakai suntikan itu ya. Nah, itu kan sebenarnya batin iki bocah iki jane ngopo kok malah gawe dolanan koyok ini. Nah, tapi di sisi lain itu kan kita sedang menjelaskan tentang tekanan kan, terus apa namanya tekanan hidrostaltik atau terus ada tekanan hidrolik juga di situ, konsep-konsep di situ. Jadi dengan model-model pembuatan seperti itu mungkin pada masa anak kadangnya anak SMA tak jak ngono anak kuliah tak jak ngono iki saya seneng karena memang selama ini yang kita dapat itu pembelajaran IPA hanya menjelaskan tekanan adalah ini bla 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 bla, rumusnya adalah ini coba soalnya seperti ini. Nah, model-model seperti itu yang menyebabkan anak-anak itu melihat IPA itu horor, wajah-wajah rumus kayak gitu. Jadi nah kita pengen pengen membuang paradigma seperti itu padahal IPA itu sebenarnya bisa dibuat seperti menyenangkan, misal ya tadi membuat seperti itu tadi, terus apa namanya problem based learning bisa digunakan apa kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Jadi tidak ada model yang terbaik, itu tidak ada yang model yang terbaik itu adalah model yang sesuai dengan apa yang sedang dibahas dan bagaimana implementasi dari awal sampai akhir itu sesuai dengan tujuan yang sudah kita rumuskan atau tidak. Nah, itu model yang paling baik karena nanti model PBL itu pendekatannya juga masing-masing. Ada yang menggunakan scaffolding, ada yang menggunakan apa, ada yang menggunakan apa, itu berbeda-beda. Itu tergantung anak-anaknya itu juga berpengaruh di situ. Nah, nanti tak coba setelah ke video mungkin beberapa menit tentang kurikulum 2013 yang menggunakan PBL itu seperti apa. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum nanti video itu saya mulai. Masih ada sampai 10.20 ya kelihatannya. Pak, videonya dikirim di grup mawon, Pak. Oh iya, nanti di linknya aja ya. Orang tak Iya, download, ndak mesak ke link wae. Oke, silakan. Pertanyaan yang terakhir, Mbak Giza. Untuk yang pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Mbak Alvina. Silakan Mbak Alvina, apakah sudah siap? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diah. Mbak Diah, terkait faktor penghambat dalam implementasi 2013. Faktor penghambat dalam implementasi 2013 yaitu adanya ketidaksiapan kurikulum 2013 itu sendiri. Nah, hal tersebut itu bisa dilihat dari seperti belum adanya buku penunjang yang sesuai sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan atau menetapkan model pembelajaran dan juga pengajarannya. Terus kemudian keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai di setiap sekolah. Kan kalau emang sudah ditetapkan kurikulum 2013 itu, seharusnya sekolah memfasilitasi sarana maupun sarana prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia, tenaga akademik. Itu tuh agar mampu mendukung penerapan kurikulum 2013 secara optimal. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan guru mendapatkan informasi lengkap terkait penerapan kurikulum 2013 dan juga mengubah cara belajar siswa yang memerlukan adaptasi yang sesuai dengan kurikulum 2013 ini. Yang mana kan pada kurikulum sebelumnya atau KTSP, pembelajaran masih menggunakan ceramah atau sistem satu arah. Nah, terdapat tanpa adanya persiapan dan kesiapan siswa, kayak misalkan di kelas 7 masih menggunakan KTSP, terus tiba-tiba lanjut ke, misalkan di kelas 7 itu udah kurikulum 2013 kan, ya terus kelas 8 berubah lagi jadi KTSP, terus tiba-tiba kelas 9 jadi kurikulum 2013 revisi. Itu kan pasti kaget ya, siswa itu. Nah, hal itu
hal-hal tersebut itu yang masih banyak kekurangan dari ketidaksiapan kurikulum 2013 itu sendiri yang menjadikan faktor penghambat dari kurikulum 2013 gitu. Bagaimana Mbak Diah? Baik, Mbak. Mudah dipahami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Aku kayak bingung Mbak Diah ini sama Mbak Siti Mardia. Mbak Diah kata kulit Diah kira ono Diah sopo. Oke, silakan untuk kelompok 3 kalau memang sudah cukup, silakan dibacakan notulennya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, meringkas dari tanya jawab pada pagi hari ini. Jadi faktor yang mendasari perubahan K13 ke K13 revisi merupakan kesesuaian dari persiapan dan implementasi awal yang memerlukan perbaikan di beberapa aspek agar dapat sesuai dan dilaksanakan secara nasional keseluruhan. Lalu model pembelajaran tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Hanya saja masing-masing penggunaan model disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas itu sendiri. Lalu faktor penghambat dari implementasi kurikulum 2013 merupakan ketidaksiapan objek dari kurikulum itu sendiri yang mencakup dari terkait oleh pengajar, siswa, dan bagaimana kurikulum tersebut disosialisasikan kepada mereka agar dapat diterapkan secara baik. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus dalam presentasi dan cara menjawabnya. Pak Widi suka. Nah, kelas ini wah saya suka selalu diskusi, mesti diskusi di kelas ini selalu hidup itu loh. Selalu dipertahankan nanti untuk kelompok selanjutnya juga selalu dipertahankan nuansa diskusinya. Wah tadi kalau nggak dipedot mungkin nanti sampai maghrib kira orang rampung ya. Oke. Sip. Baik, untuk kelompok 4 besok kelompoknya siapa? Kelompok 4. Kelompoknya Mbak Farihatul. Kelompoknya saya, Pak. Oh, Mbak Avinda. Oke, dipersiapkan ya untuk kelompok 4. Silahkan PPT-nya, terus makalahnya, sebisa mungkin segera dikirimkan, walaupun nanti Pak Widi bisa nanggepinya H-2 karena kan Pak Widi juga ngoreksi kelompok-kelompok kelas yang lain juga, jadi Pak Widi bisa ngasih tanggapan biasanya H-2 kayak gitu ya. Syukur sebelum itu sudah dikirim, paling tidak Pak Widi bisa baca-baca dulu. Oke ya, itu saja Pak Widi apresiasi untuk kelompok 3 dan semoga nuansa diskusi ini hidup terus sampai nanti kelompok ke-7 ya. Tetap semangat, tetap dijaga ibadahnya, jaga kondisi kesehatan. Bulan puasa ini kelihatannya sudah mau masuk hari-hari ribet musim kemarau ya. Ya hari libur, setelah meneprei. Raya apa? Ribet Pak. Hari-hari ribet buat kue, buat peyek, cerepek. Ya itu burung ya membuat toples kongguan isi peyek barang kayak gitu ya. Oke, baik, silakan tetap harus dijaga kondisinya. Ini sudah mulai masuk musim kemarau, diperbanyak cairannya, jangan sampai kurang, minumnya air putih lebih diperbanyak, kopi-kopi sih jangan dibanyakin dulu karena memang kopi itu kan menyebabkan kurangnya cairan di tubuh kita ya. Seperti itu. Oke, itu aja dari Pak Widi. Tetap semangat, tetap jaga semuanya. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kelompok 4 segera dipersiapkan. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pak Widi.